Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesiaku bersyukur. Hai, halo sahabat Serasi, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya Andri dalam acara podcast Serasi, sejenak rehat sambil diskusi. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan membersamai sahabat Serasi semua yang hebat dan luar biasa, yang tentunya dengan topik yang menarik dan para narasumber yang luar biasa pula. Kebetulan hari ini adalah hari yang sangat spesial, di mana setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Dan untuk tema Hari Ibu tahun ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Tema ini diusung sebagai panggilan dalam mengapresiasikan kontribusi para perempuan Indonesia untuk memajukan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, sahabat Serasi, pada podcast kali ini telah hadir 3 narasumber yang cantik-cantik dan luar biasa, dan kita akan mengobrol santai dengan mereka. Dan untuk narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Hesti Rahmawati. Beliau adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan BB Labkesmas Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Hesti, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Andri, alhamdulillah sehat selalu. Selamat siang sahabat Serasi semuanya. Baik, terima kasih Bu Hesti. Untuk narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Atika Mulyawati SKM. Beliau adalah Fungsional Sanitarian BB Labkesmas Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Atika, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik sekali Mbak Andri. Salam sehat untuk Sobat Serasi semuanya. Baik, terima kasih Bu Atika. Dan sahabat Serasi, untuk narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Ika Martiningsih SPD. Beliau adalah staf Adum BB Labkesmas Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Ika, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mbak Andri. Alhamdulillah sehat. Mbak Andri apa kabar? Halo sahabat Serasi. Alhamdulillah baik dan sehat sekali Mbak Ika. Baik, untuk ketiga narasumber sangat cantik sekali ya, seger-seger banget hari ini. Dan ini kebetulan pindy sekali, pokoknya aduh fresh banget, gak bosan-bosan gitu loh lihatnya. Identik Masya dengan Allah. wanita. Jadi di hari yang spesial ini juga spesial ya, pakai pinky-pinky ini ya. Betul sekali. Ya, terus karena spesial hari ini adalah Hari Ibu. Nah, untuk makna Hari Ibu itu sendiri untuk Bu Ika apa nih? Apakah spesial nih harinya? Hari Ibu, apa ya hari Ibu ya? Hari Ibu kalau menurut saya pribadi sih sebuah apresiasi ya yang diberikan kepada para ibu-ibu gitu. Tapi apresiasi itu ya tentunya tidak hanya diberikan ketika tanggal 22 Desember saja. Kenapa sih seorang ibu atau para ibu-ibu itu perlu diberikan apresiasi? Ibu-ibu itu luar biasa loh, melahirkan, menyusui, membesarkan anak-anak. Kemudian ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Di situ tentunya kita berikan apresiasi untuk para ibu-ibu yang luar biasa. Seorang anak akan menjadi seperti apa tentunya sesuai dengan Berpengaruh sekali ya seorang ibu ya. Begitu Mbak Andri. Tapi bukan berarti cuma hari Ibu aja ya dikasih apresiasinya. Setiap hari Tapi tentunya. secara simbolis ya, secara setiap hari simbolis. kita harus menjadi seorang Ibu. Iya, betul sekali. Dan Tapi yang menghargai spesifik, ibu iya. gitu ya. Yang Ibu kita spesifik juga apa sih? kita sebagai Iya. ibu dan ibu-ibu yang lain gitu. Betul sekali. Dan sekarang untuk Bu Hesti nih, apa nih lagi makna Hari Ibu? Apakah biasa ataukah spesial? Kalau menurut saya makna Hari Ibu adalah sebuah momentum Mbak Andri. Momentum untuk mengingatkan bahwa perempuan itu adalah motor atau penggerak ya, untuk penggerak untuk memberi apa ya,
keberhasilan dalam pembangunan saat ini dan pembangunan untuk Berarti kedepannya. kalau motornya Gitu. berhenti Nah, kacau ya. Boleh tanya sesuatu nggak, berarti di rumah dari suami atau anak ada yang memberikan kado spesial atau ucapan nggak ini Bu Hesti? waduh, belum Oh kayaknya. belum, ya nanti ditagih ya Belum, Hesti ya. iya, ini harus ini Iya, kayaknya. buat kita apa ya namanya, buat semangat lah Ya, kan, biar iya betul. lebih spesial hari ini karena hari Hari Ibu. Ini kayaknya kode ini. Terima kasih Bu Hesti. Dan untuk Bu Atika nih, apa makna hari Ibu buat Bu Atika? Ya, ibu itu kan sebuah peradaban ya. Sebuah negara itu berkembang itu tergantung wanitanya, termasuk ibu. Karena ibu adalah pioner sebuah peradaban. Itu dimanapun jika ibu-ibu wanita itu maju, maka di negara tersebut peradabannya maju. Iya, betul sekali Mbak. Berarti seorang perempuan, seorang wanita, seorang ibu itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa Sangat ya. luar biasa. Lanjut ke Bu, saya panggilnya Bu Tika aja ya biar. Boleh, Mbak juga boleh biar mudah. Iya. Bu Atika ya. Ini Bu Atika, Bu Tika ya, menjadi seorang ibu sekaligus menjadi wanita karir. Nah, itu menurut Bu Tika sendiri itu menjadi beban nggak? Lalu apa sih yang menjadi mendasari Bu Tika sendiri untuk menjadi wanita karir? Ataukah karena situasi atau memang keinginan dari diri sendiri untuk menjadi wanita karir? Ya, sebenarnya sebagai wanita karir itu kan pilihan ya. Dan manusia itu setelah dia memperoleh atau memenuhi kebutuhan dasar, dia juga punya kebutuhan. Setiap manusia ya, tidak hanya wanita, pria juga, itu untuk aktualisasi diri. Nah, bekerja itu adalah salah satu aktualisasi diri, karena kita udah selama ini masuk sekolah gitu ya, berpendidikan gitu. Nah, aktualisasinya, amalnya adalah dengan bekerja salah satunya. Tentu bekerja itu nggak harus kemudian di kantor ya, bekerja apapun. Di rumah juga banyak ya sekarang ibu-ibu Online. nyambi di banyak rumah, ya. iya. Iya, banyak sekali. Pokoknya Jadi nggak atau harus, dia iya, di setiap hari sosial keluar gitu rumah, kan. belum artinya di rumah Tingkat juga sosial. kerja gitu Iya, ya. PKK kah, RT RW, atau dia membuat program-program penghijauan di sekitar rumah, itu juga termasuk aktualisasi diri. Nah, termasuk saya bekerja itu juga aktualisasi diri saya gitu. Selain juga harapan orang tua pastinya, ya gitu. Banyak juga yang seperti itu kan, orang tua itu doanya, aduh nanti disekolahkan gitu kan, bisa bekerja sesuai dengan sekolah yang sudah diberikan, dibiayai gitu. Itu sih Sekali. Karena motivasi awalnya seperti itu. jadi setiap pilihan pasti ada Konsekuensinya. konsekuensinya ya. Ya pastilah. Ya kalau kita sebagai, apalagi yang wanita karir yang setiap hari harus keluar rumah, keluar kantor gitu. Jadi bagaimana nih tanggapan Bu Tika tentang perdebatan atau stereotip masyarakat terkait wanita karir dan ibu rumah tangga, bahwa wanita karir itu dicap sering mengutamakan pekerjaan dan menomorduakan keluarga. Ini apa nih? Setuju nggak statement seperti itu? Oh, justru menurut saya ya, wanita karir itu dia kalau sekarang ya, itu kan ada namanya generasi sandwich yang mungkin sahabat serasi juga tahu ya. Justru wanita karir itu dia justru mengutamakan keluarga menurut saya, karena dia berusaha untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan orang tua, tapi juga bisa membantu suaminya gitu. Ya, juga bisa mensejahterakan, membahagiakan anak-anaknya dengan apa istilahnya, dia meningkatkan kesejahteraan dia gitu. Dari pendapatannya juga nggak bisa memungkiri ya, bekerja itu kan untuk mendapatkan pendapatan dan lebih sejahtera gitu. Terus itu apa namanya, kita kan pasti sudah tiap hari bangun pagi harus nyiapin ini itu. Nah, itu bagaimana Bu Tika itu menyeimbangkan kedua peran sebagai seorang ibu dan wanita karir tadi? Pastinya
lebih sibuk wanita karir ya, karena berperan ganda tuh kita di situ. Apalagi pagi-pagi kita harus bangun lebih pagi menyiapkan anak. Padahal kebetulan putra Butika ada Iya, ada 5. masih kecil-kecil, hebat loh, ini luar biasa loh. Iya, kecil-kecil, yang gede kan udah ada. Iya, terus nyiapin baju anak-anak itu pasti dibantu suami juga kan. Ya, iya, itu atas dukungan suami. Ya. Jadi prinsipnya bekerja bagi saya itu harus ada izin dari Yang suami. penting Kebetulan semua juga jalan. ya dulu kan menikah dulu, habis itu baru bekerja. Oh, menikah Jadi dulu baru ya bekerja. pilihan bekerja itu udah dikomunikasikan juga dengan suami. Iya, atas izin. Iya, atas izin suami, terus daftarnya di mana juga atas izin suami gitu kan. Kalau kan ada pilihan yang mau apakah akan hidup LDM gitu atau akan satu kota gitu, juga harus dikomunikasikan tentunya kalau sudah berumah tangga ya kan. Iya, betul Iya, sekali. betul sekali kan Bu Esti ya. Iya. Bu Esti ini yang sudah pernah mengalami bagaimana LDR ya toh. Itu. Nggak enak ya Bu. Ya kalau pilihan saya ya itu apa, dalam satu kota meskipun sering keluar kota karena tugas, itu semua harus juga disiapkan. Dukungan suami itu sangat penting, izin dukungan itu sangat. Ya, pernah nggak suatu waktu nih keluarga ada yang protes nih, misalnya Butika kan mungkin dinas keluar dan harus menginap tuh, Iya. ada yang protes nggak? Kalau gini ya, kalau anak-anak biasanya sih yang protes. Oh, yang protes. Anak-anak itu kan yang kadang manja, kadang Iya, deket, pasti kangen iya ya. mau kangen gitu, kok pergi-pergi terus gitu kan, kok nggak ada yang ngajak ngobrol secara langsung gitu. Tapi kalau ke anak kita biasanya itu aja sih, memberitahu dan pamit. Tapi kalau dengan bapaknya mesti harus izin, Ya, bukan komunikasi yang hanya baik. pamit ya, maksudnya bukan Pi, aku pergi dulu gitu, mau ini berapa hari gitu, itu kan cuma pemberitahuan ya. Sama suami itu harus izin, Izin, maksudnya ya, boleh nggak boleh nih, nggak? ya, bisa nggak, dia punya waktu nggak untuk ngurus Anak-anak. anak menggantikan gitu. Tapi biasanya tuh prepare-nya kan juga udah sebelumnya udah ini sih udah banyak, karena anaknya banyak jadi harus Iya, hebat sekali loh dia tuh. Saya malah terinspirasi ini Inspirasi sama anak banyak nih. Iya, saya kadang menyiapkan bekal anak satu aja udah, masya Allah, udah waktu nyiapin itu begitu cepet gitu loh. Apalagi kalau nyiapin anaknya 5 itu, masya Allah, luar biasa sekali. ya alhamdulillah percaya. Ya. Lalu apa yang menjadi tantangan ini Butika dalam apa namanya berperan ganda itu tadi? Apakah kalau pas lagi capek gitu butuh me time mungkin ya, biar fresh lagi? Sering yang baru-baru kayaknya ini sih. kita. Oh, sering. Sering. Yang akhir-akhir kemarin itu kan karena saya izin belajar ya, Oh. jadi perannya bukan hanya 2 di kantor Masya dan Allah, di berarti rumah, tapi nggak peran juga ke ganda, kampus tapi juga ya, peran kan triple ya. itu namanya. Masya Jadi Allah, 3, luar jadi biasa sekali. itu memang kampus dan kantor jadi menyita sangat waktu yang seharusnya untuk keluarga Keluarga, jadi agak ya. berkurang ya. Jadi kita itu tingkatkan komunikasinya itu kualitasnya, mungkin kuantitasnya kurang tapi secara kualitasnya ditingkatkan gitu. Nah kalau udah kayak itu ya, kayak udah lelah gitu, mending diam dulu. Iya. Kalau enggak nanti emosi gitu ya. sungune gitu loh. Keluar ini. Tanduknya ini keluar ya. Ada yang Terus meluap ya. padahal waktu kita dengan suami atau dengan anak itu cuma sebentar. Iya. Tapi Harus- yang terkesan adalah ibu marah-marah Kualitasnya. terus Hmm. karena capek gitu. Jadi kalau pas capek, pas itu mending menepi dulu gitu loh. Kalau butuh tidur aja dulu. Kalau butuh me time itu misal ke salon gitu. Me time aja gitu. Pantesan nih ya Jangan cantik glowing. jangan apa ya, jangan terus kita kita harus selalu meladeni orang lain tapi diri kita enggak gitu, tidak WhatsApp dilayani gitu ya. ya. Jadi mencintai orang lain itu kan terlebih dahulu mencintai diri Iya. sendiri. Kalau Karena kita menjadi diri sendiri, kita bisa berbagi cinta dengan orang lain. Iya. Itu juga dengan Betul. keluarga, seperti itu sih. Kalau prinsip saya pokoknya kalau udah capek berhenti dulu, istirahat. Kalau udah mau keluar tanduk, ya kadang-kadang keluar juga sih. tapi jangan diterusin gitu loh, istighfar terus udah undur diri,
udah diem dulu gitu. Misalnya ngajarin anak nih susah nih, padahal waktu kita nih mepet nih, aduh belum packing nih gitu. Misalnya mau pergi belum packing, dia PR-nya masih banyak belum dikerjain gini-gini gitu toh. Ya udah nggak usah terlalu memaksakan. Ya. Luar biasa sekali. Itu sih anak-anak juga itu sih, anak-anak Paham juga ya, tahu biasanya ya, karena dengan mungkin kondisinya keseharian itu, sudah seperti ya. itu ya. Sebenarnya anaknya cewek-cewek ya, jadi pengertian. Ada cowoknya. Ada cowoknya Cowoknya masih kecil. masih kecil maksudnya. Ya terima kasih Bu Tika, dan untuk selanjutnya yaitu untuk Bu Hesti nih, ya sebagai ibu rumah tangga, sebagai juga ketua Dharma Wanita, terus juga sebagai istri seorang ASN. Nah ini yang memiliki karir cukup baik nih Pak suami ya. Nah mungkin bisa sharing nih kepada sahabat serasi apa dan bagaimana peran dan dukungan Bu Hesti terhadap karir suami. Iya, sebenarnya sebagai seorang istri itu sadar atau tidak sadar itu sebagai penguat, untuk kehidupan terutama suami itu secara otomatis nggih. Dan seorang istri itu tidak hanya sebagai sebagai pendamping atau sebagai pelengkap ya, tidak hanya sebagai pelengkap, akan tapi seorang istri itu sebagai penentu kesuksesan dari suami dan buah hati atau anak-anaknya, seperti itu. Berarti Bu Hesti ini contoh di balik suami yang sukses, yang berhasil itu ada seorang istri yang luar biasa. Iya. Kita beri aplaus buat Bu Hesti, luar biasa. Dan ini sebentar Bu Hesti, kita colek dulu nih Mbak Ika atau Bu Ika ini ya. Nah untuk Bu Ika nih, maaf sebelumnya karena suami sudah berpulang ya. Sudah berapa tahun Bu Ika suami? Berapa tahun? Oh 4 tahun, Masya Allah. Ini terus bagaimana nih perasaan Bu Ika tentang suka dukanya menjadi seorang single parent atau single mom sekaligus wanita karir nih. Mungkin bisa diceritakan perjalanan menjadi seorang single parent sampai saat ini. Wah, ini saya bisa curhat ini. Apa? Luaskan aja. Saya bisa cerita ya. Suka duka, kemudian perjalanan menjadi single parent. Saya awali dengan cerita bagaimana saya menjadi seorang ASN. Jadi dulu itu ketika sudah mau lulus S1, saya sama teman-teman itu berkeinginan untuk melanjutkan S2 kan. Kami sudah mau daftar, tetapi waktu itu ada info lowongan CPNS. Nah, orang tua saya tentunya menginginkan saya untuk mendaftar CPNS. Kemudian saya akhirnya nurut kan, seorang anak pasti nurut ke orang tuanya. Saya bilang saya sama teman-teman, saya daftar CPNS karena bapak ibu minta saya untuk daftar. Kalau saya keterima CPNS, S2-nya saya tunda. Dan akhirnya saya daftar kok. Ya qadarullah saya keterima. Seneng, orang tua saya seneng. Tapi pasti. Saya itu nano. Saya seneng karena saya keterima kerja ini. Sekolah juga. Tapi ya. Iya, jadi ada rasa sedihnya itu. Loh, berarti S2 saya ketunda dong. Terus ya sudah, nggak apa-apa, bismillah. Jalan ke depannya semoga menjadi lebih baik gitu. Berarti ini Bu Ika ini karir duluan ya sebelum karir dulu ya? Nanti ada cerita juga tentang bagaimana menikah gitu. Kemudian saya semakin bersyukur ketika saya menggeluti pekerjaan itu. Di situ saya ada rasa syukur, alhamdulillah kalau nurut orang tua itu memang berkahnya selalu ada. Iya pasti karena doa. Apalagi ibu ya. Iya. Itulah hebatnya ibu. Ya. Kembali lagi ke ibu ya, alhamdulillah. Ucap aja bisa jadi doa. Bisa jadi doa. Kemudian saya
menjalani pekerjaan ini dengan senang karena itu salah satu hobi saya juga. Kemudian ketemulah jodoh. Cinlok ya. Di tempat yang Di sama. tempat yang sama kerja. pula, satu kantor. Jadi itu memang udah jodohnya ya, diarahkan Iya. masuk situ gitu kan. Udah jalannya, Udah jalannya. ketemu jodoh di situ. Jadi dapat pekerjaan, dapat jodoh juga di situ. 2 tahun setelah CPNS itu saya menikah. Alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak. Tapi tahun 2019, tepatnya 30 Oktober 2019, suami saya berpulang karena sakit. Dan waktu itu anak saya yang pertama itu baru berusia 5 tahun 10 bulan. Iya, yang anak yang kedua lebih ekstrim, masih berusia 4 tahun 8 bulan. Wah, amazing kan? Iya, tetapi ya tidak dipungkiri ya, waktu itu sedih pasti kehilangan suami. Sedih, sepi, dan ya nano-nano lah rasanya. Tetapi yang satu hal yang selalu saya pegang bahwa ujian ini datangnya dari Allah. Suami kan berpulang kepada pemiliknya. Jadi saya menanamkan dalam diri saya bahwa saya bisa ke depannya. Saya harus menjaga semangat ini, menata hidup ini, move on ke depannya. Saya harus mengejar mimpi yang sempat tertunda. Tentunya bukan untuk kebahagiaan saya sendiri ya, tetapi ada 2 anak kecil yang menjadi semangat saya. Ini hebatnya wanita juga sebagai ibu ya. Kalau udah jadi ibu itu wanita tuh kayaknya udah kuat banget gitu ya. Iya, apalagi sebagai Itu single parent seperti sudah. ini. Oh ya, ada loh teman-teman itu yang sempat beberapa tanya, Ika kok bisa sih kamu sekuat ini gitu. Kuncinya itu sebenarnya cuma satu, dilalui, Iya, diterima. dijalani. Iya, kita itu Ikhlas, kalau ikhlas. kita menerima rasa yang di sini, sedih ya iya saya sedih, sepi ya sepi. Tetapi kita nggak boleh meratapi. Kita serahkan semuanya itu kepada Allah. Jalan pelan-pelan, alhamdulillah 4 tahun sudah kita lalui bersama anak-anak, dan alhamdulillahnya mereka itu tumbuh menjadi pribadi yang ceria. Dan walaupun saya mendidik sendiri, tapi alhamdulillah kakak sama adik itu sholatnya ya taat, ngajinya ya taat, yang ya itu tadi juga peran seorang ibu ya. Saya Untuk syukur ya. anak itu kan tumbuh Berkat seorang iya, ibu. didikan seorang ibu. Didikan seorang ibu. Ibu aja itu kan Iya, ibu juga bertumbuh berkat anak-anak. Anak juga. Sama-sama belajar Iya, sebenarnya. sama-sama Iya, belajar itu iya. seorang anak bisa belajar, Iya, waktu seorang anak ibu juga bisa belajar belajar. sama Belajar. anak. Waktu anak kecil kita belajar gimana mendidik anak kecil, kemudian Iya. bertumbuh remaja, bertumbuh jadi dewasa, itu kita ikut belajar, ikut mengikuti proses anak tersebut tumbuh gitu ya. tumbuh bersama. Tumbuh bersama istilahnya betul sekali. Tentu Ibu Ika Betul yang sekali. untuk tantangan ini yang menjadi single parent, mungkin saat-saat yang berat yang mungkin sudah apa ya Bu Ika rasakan, mungkin karena kan butuh apa namanya kesabaran ekstra, waktu yang ekstra karena single parent tadi. Apa nih tantangan Bu Ika nih sebagai single parent? Tantangan untuk menjadi single parent ini ya tentunya mendidik anak-anak sendiri ya, membesarkan anak-anak sendiri. Apalagi ketika waktu itu ditinggal papahnya meninggal, itu anak-anak masih kecil, jadi pasti ada yang rewel kayak gitu. Terus ya pelan-pelan belajar bareng-bareng. Saya juga belajar sabar, anak-anak juga belajar memahami situasi bahwa saat ini papa sudah nggak ada, yang ada hanyalah mama. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengerti perasaannya masing-masing. Akhirnya di situ kita ada titik temu. Oh, berarti kita bertiga harus jalan bareng. Kalau misalnya ada apa-apa, yuk kita saling cerita. Bagaimana sih misalnya, kok saya sedih ini, nanti akan kita cari solusi bareng-bareng, apa kita main atau apa berlibur kemana gitu. Dan ada satu tantangan yang ya sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya, tulang rusuk menjadi tulang punggung. Iya. Secara ekonomi juga. Iya, karena inilah sosok malaikat tanpa sayap. oh bukan malaikat tanpa sayap ya. Ya tidak dipungkiri kan suami juga meninggalkan pensiun ya, tetapi kan saya juga harus bekerja gitu. Menjadi pokok lah sekarang.
Dan Bu Ika terkait stereotip tadi ya, tentang seorang wanita karir menomorduakan keluarga, jadi mengutamakan pekerjaan. Kalau Bu Ika sendiri setuju nggak statement itu? Setiap orang kan berhak untuk memberikan statement ya. Tapi kalau untuk statement ini saya tidak setuju, apalagi untuk diri saya. Karena apa? Karena saya bekerja untuk keluarga, untuk anak-anak saya. Untuk Kalau bagi bukan- waktunya gimana Bu Ika? Pernah nggak membawa pekerjaan, dibawa pekerjaan kantor dibawa ke rumah gitu, terus nanti anak protes, itu ada, pernah nggak seperti itu? Kalau membawa pekerjaan pulang pernah, tetapi dikerjakan ketika anak-anak sudah tidur gitu. Jadi anak-anak nggak lihat ya, Iya. itu ya, namanya Bekerja. bekerja sampai lembur. Lembur. Pun itu dilakukan juga tidak setiap saat, paling juga setahun bisa dihitung Sekali, jari kan, ya. sekali ketika Lebih kita dikejar deadline gitu kan. Akhir tahun ini ya. Akhir tahun ya, Drama akhir tahun. dinikmati Akhir saja. semester dan akhir tahun. Iya. Ya. Jadi 2 kali setahun. Ya Allah, ini luar biasa sekali nih ibu-ibu, udah masih muda semua, cantik, luar biasa. Saya yang data Enggak, masih muda. Ya, masih muda. Usia itu kan hanya angka. Yang penting jiwanya masih muda. Jiwa selalu muda ya. Jiwa selalu Maunya muda. selalu Dan muda. semangat. Kadang-kadang boyoknya ya. Tapi semangatnya menggelora Orang di belakang nggak kelihatan, ya kan? Berarti muka kita itu loh selalu Iya. gitu, biar kita awet muda. Karena senyum kan juga bisa. Olahraga juga Oh, senyumnya. Masya Allah. Bisa kelihatan ya, Wes ini masih seger sekali, nggak kelihatan gitu. Itu betul. Iya, betul sekali ya, nggak Butika Mbak Ina. Iya Setuju betul, kan? memang setuju. Untuk closing statement nih, Bu Atika, mungkin bisa memberikan tips bagaimana agar bisa menjadi seorang wanita karir dan juga ibu rumah tangga yang sukses. Aduh, kayaknya belum sukses amat ini. Silakan. Ya, jadi kalau saya itu berprinsip bahwa bekerja itu salah satunya untuk keluarga. Jadi jangan saling mengorbankan antara karir dan keluarga. Justru kedua-duanya itu harus saling mendukung satu sama lain. Bekerja itu bisa mengaktualisasi diri supaya kita bisa lebih bertumbuh untuk kesejahteraan keluarga juga, dan keluarga juga bisa mendukung pekerjaan kita gitu. Jadi utamakan juga komunikasi dan kualitas dari komunikasi. Seperti itu sih. Intinya komunikasi tadi ya, dan saling pengertian. Iya, betul sekali. Dukungan suami juga itu kan penting, Sangat. tapi ya itu teknisnya dikomunikasikan Betul, sih. komunikasi. Nah, untuk Bu Ika ini mungkin bisa mewakili para single mom atau single parent di luar sana. Mungkin ada tips khusus atau motivasi agar bisa menjadi perempuan atau single parent yang kuat. Apa ya tipsnya? Ya, teruntuk para single mom dimanapun berada, terimalah takdir yang telah diberikan Allah, karena setiap takdir yang sudah diberikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Tentunya kita ya harus selalu berdoa dan berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan satu hal Bu Andri yang selalu saya pegang, bahwa jika kita punya kendala, ingatlah bahwa Allah selalu punya kendali. So, don't worry, be happy. Masya Allah, ceria sekali ya Bu Ika ini. Kayaknya ada tanda-tanda belum mau. Semoga ya kita doain bersama. Doain yang terbaik. Iya, yang terbaik. Siapa tahu ada jodoh lagi. Iya, yang Biar penting bisa- sayang sama anak Iya, yang penting semuanya, sayang sama sama anak. Apapun itu, percaya bahwa Allah hanya akan memberikan yang terbaik untuk kita. Iya. Dan itu untuk Bu Hesti, mungkin bisa memberikan ucapan untuk sahabat serasi, ucapan Hari Ibu. Baiklah sahabat serasi dimanapun berada, ibu adalah guru paling utama untuk anak-anak. Di balik kelembutan
tersimpan kekuatan yang luar biasa. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu terhebat dimanapun berada. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini semua bisa menjadi inspirasi kita ya sebagai seorang ibu, agar kita selalu kuat, tidak gampang menyerah, dan yang lebih lagi adalah selalu sabar. Baik, untuk sahabat Serasi dimanapun Anda berada, demikian tadi ya podcast kali ini sangat menarik sekali. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita memberikan manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hadir pada podcast kali ini. Semoga ke depan kita bisa ketemu lagi yang tentunya di podcast yang lebih menarik, lebih tema yang lebih asik lagi. Kita akan ngobrol bareng lagi ya. Sahabat Serasi, dalam podcast spesial Hari Ibu ini dapat kita simpulkan bahwa menjadi seorang ibu itu tidaklah mudah. Menjadi perempuan tentunya memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah keluarga, baik sebagai seorang ibu, seorang istri, maupun sebagai seorang wanita karir. Sehingga dari perbincangan tadi kita dapat melihat bahwa kedudukan seorang perempuan menunjukkan semangat nasionalisme. Perempuan berdaya untuk Indonesia maju. Bagi sahabat Serasi yang ingin menyampaikan kritik, saran, ataupun masukan untuk podcast kami selanjutnya, dapat menyampaikan di sosial media ataupun call center kami seperti yang tertera di bawah ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Saya Andri dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang tentunya tidak kami sengaja. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari